selamat pagi. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya, Ibu Leli, dalam pembelajaran matematika di kelas 11. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Yang pertama akan dibahas tentang fungsi komposisi. Di sini kita melihat dulu pengertiannya ya. Fungsi komposisi itu adalah penggabungan operasi pada dua jenis fungsi f(x) dan gx hingga menghasilkan fungsi yang baru. Pada operasi fungsi komposisi dilambangkan dengan lambang O atau seperti O ya, dan dibaca dengan komposisi atau bundaran. Jadi dibacanya bukan O, tapi dibacanya komposisi atau bundaran. Nah, di sini ada rumus dari fungsi komposisi, yaitu G komposisi F dari X sama dengan G F(x). Yang mana kalian masih ingat pada diagram Venn. Diagram Venn di sini ada diagram Venn A, yaitu beranggotakan X. Lalu ada yang B, yaitu misalkan beranggotakan Fx. Ini dari mana bisa Fx? Ini dari X difungsikan ke A difungsikan ke B, maka menjadi X fungsi dari atau yang B itu menjadi F fungsi dari X. Selanjutnya, karena ada dua buah jenis, maka menjadi, nah di sini kemudian dari B difungsikan ke C. Jika dari B difungsikan ke C, maka di sini misalkan fungsinya itu adalah G, kalau ini adalah F. Nah, menjadi G Fx. Nah, jadi dari sini ke sini ini adalah fungsi dari GF. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada juga rumus tadi kebalikannya. Kalau tadi G komposisi F, sekarang F komposisi G. F komposisi G ini bisa dirumuskan menjadi F GX. Nah, sekarang kita lihat pada diagram Venn-nya. Sama, diagram Venn yang A itu memuat tentang X atau beranggotakan X. Lalu diagram Venn yang B, fungsi dari B itu adalah GX. Nah, misalkan di sini X difungsikan ke B melalui G. Nah, sekarang yang C ini adalah F GX. Nah, berarti ini juga sama difungsikan oleh F. Nah, menjadi FGX. Maka dapat disimpulkan dari A ke C ini adalah fungsinya FG. Nah, sekarang kita bisa melihat ya. Jadi pada intinya jika F komposisi G, X, ini kalian mengerjakan yang di belakangnya dulu. Berarti di sini kita kerjakan yang GX-nya dulu. Setelah GX baru ke F. Nah, sekarang kita lihat ke contoh ya. Contoh 1. Diketahui Fx sama dengan 2x min 1 dan Gx sama dengan X kuadrat plus 2. Tentukan. Yang pertama
G komposisi F, X, yang B F komposisi GX, dan yang C apakah berlaku sifat komutatif, yaitu G komposisi Fx sama dengan F komposisi Gx. Nah, sekarang untuk yang kita menjawab dulu yang A ya. Yang A itu adalah G komposisi Fx sama dengan G, masih ingat rumusnya? Kita mengerjakan yang Fx dulu ya, maka G Fx sama dengan GFX sama dengan G-nya kita masih tulis dulu G, maaf. Nah, sama dengan G-nya kita masih tulis dulu G, lalu Fx-nya kita lihat ke fungsi Fx. Apa Fx itu? Yaitu 2x min 1, maka kita dalam kurung 2x min 1. Nah, seperti ini. Sekarang karena Fx-nya sudah diganti menjadi 2x min 1, kita lihat ke fungsi G. Ke fungsi G. Nah, kita lihat ke fungsi G. Fungsi G ini misalkan, ini kita misalkan dengan X. Nah, maka G itu kita lihat yang Gx. Gx itu adalah X kuadrat ditambah 2. Karena X-nya sudah diganti dengan 2x min 1, maka X-nya kita ganti menjadi 2x min 1. Karena di sini X-nya kan diganti ya menjadi 2x min 1 kuadrat. Nah, jangan lupa ini dikuadratkan. Ditambah 2. Nah, seperti ini. Sekarang kita mengkuadratkan. Masih ingat cara mengkuadratkan secara langsung ya? Secara langsung. 2 dikuadratkan. 2 dikuadratkan berarti menjadi 4. X dikuadratkan menjadi X kuadrat. Sekarang semua ini untuk mengisi yang tengah, semuanya dikalikan. 2 dikalikan 2x, 4x. Dikalikan min 1, min 4x. Nah, sekarang untuk mengisi yang belakang, min 1 dikuadratkan menjadi plus 1. Jangan lupa ini ditambah dengan 2. Maka hasilnya menjadi 4x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Nah, ini adalah hasil dari G komposisi Fx. Nah, sekarang kita lihat yang B. Kita lihat yang B, ini adalah pertanyaannya F komposisi Gx. Berarti kita mengerjakan yang Gx dulu kan ya, kata ibu tadi kerjakan dulu yang di belakang. Berarti kita lihat F Gx dulu yang dikerjakan. Nah, di sini F-nya kita tulis, Gx-nya berapa? Lihat yang Gx. Gx-nya itu adalah X kuadrat ditambah 2. Nah, karena di sini kita misalkan dengan X, nah berarti setiap ada X ganti dengan X kuadrat ditambah 2. Sekarang yang ditanyakan adalah Fx. Berapa Fx? Fx adalah, nah ini Fx ya. Fx adalah 2, X-nya diganti dengan ini menjadi X kuadrat ditambah dengan 2. Nah, jangan lupa dikurangi 1. Sekarang kalian tinggal mengalikan 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat ditambah dengan 2 kali 2, 4 dikurangi 1 menjadi 2
X kuadrat ditambah 4 kurang 1, 3. Nah ini adalah hasilnya dari F komposisi GX. Setelah itu, apakah sama atau misalkan ada bersifat komutatif antara G komposisi Fx sama dengan F komposisi G. Tadi GF itu hasilnya berapa? 4x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 sama dengan G komposisi F itu adalah 2x kuadrat ditambah 3. Ini sama enggak kanan dengan kiri? Tidak ya. Maka di sini tidak sama atau tidak memiliki sifat komutatif. Nah, itu kesimpulannya. Nah, sekarang ada yang contoh 2. Kita lihat ke contoh 2 ya. Diketahui fx sama dengan x ditambah 1 dan gx sama dengan 2x min 1. Tentukan nilai f komposisi g dari min 1. Kalau sebelumnya tadi kita melihat di sini semuanya x ya. Nah, ternyata di sini ada bilangannya min 1. Nah, min 1 di sini berarti kita lihat ya. Nah, karena yang ditanyakannya F komposisi GX, maka kita mengerjakan yang GX dulu ya, yang di belakang, maka menjadi F GX. Nah, kita masukkan sekarang yang mana GX-nya adalah 2X ini ya. Nah, GX-nya adalah ini. Maka 2X dikurang 1. Nah, sekarang karena ini fx berarti yang ditanyakannya fungsi x dan x ini adalah diganti menjadi 2x min 1. Maka fx-nya adalah, kita lihat ke fx. Fx sama dengan x ditambah 1. Maka karena x-nya diganti menjadi 2x min 1, jangan lupa ini ditambah dengan 1. Nah, sekarang kita lihat ya. 2x dikurangi 1 ditambah 1, min 1 ditambah 1, 0 ya. Maka sisanya adalah 2x. Nah, sekarang apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah F komposisi G dari min 1. Maka kita tulis F komposisi G dari min 1 sama dengan, karena kita mempunyai rumusnya di sini adalah X, maka X ini diganti dengan min 1. Nah, sekarang F komposisi G itu adalah 2X. Nah, 2X ini adalah, maka X-nya diganti dengan min 1. Maka menjadi minus 2. Nah, ini adalah hasil dari F komposisi G min 1. Nah, di sini ada contoh nomor 3 ya. Diketahui Gx sama dengan 2x ditambah 3 dan G komposisi F sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x ditambah dengan 5. Tentukan fx. Nah, kalau sebelumnya kan kita mencari apakah itu G komposisi F atau F komposisi G, tapi di sini yang diketahuinya Gx dan diketahuinya G komposisi F, tapi yang ditentukannya adalah F komposisi G. Nah, sekarang kita melihat kalau misalkan ada G komposisi F, itu berarti kita mengerjakan yang fx dulu kan ya. Nah, seperti biasa rumusnya G fx. Tapi di sini kita sudah mempunyai G komposisi F, yaitu yang mana? Yang ini. Kita sudah mempunyai ini. Berarti kalau sudah mempunyai ini, kita tinggal menuliskan 2x
kuadrat ditambah 4x ditambah dengan 5 sama dengan GFX, dan yang kita punya adalah GX. Nah, kita punya GX. GX adalah 2x ditambah 3. Karena x-nya di sini adalah fx, ini kan kita anggap gx ya. Nah, maka setiap ada x kita ganti menjadi fx. Maka gx di sini setiap ada x ganti dengan fx. Gx-nya berapa? 2, ada x, berarti ganti dengan fx. Gitu. Ditambah dengan 3. Nah, kalau sudah seperti ini berarti gimana? Di sini kan kita mencari fx ya. Nah, gimana untuk fx saja? Berarti di ruas kanan harus semua pindah ruaskan ke ruas kiri. Caranya gimana? Ya biasa. Di sini ada perkalian dan ada penjumlahan. Nah, berarti harus ada yang pindah ruas ke kiri ya. Yang mana yang kita pindah ruas? Yang plus 3. Kalau plus 3 pindah ruas ke kiri menjadi berapa? Menjadi 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 5 menjadi min 3. Sisanya berapa di ruas kanan? 2fx. Gitu kan ya? Nah, sekarang kita kurangi dulu yang ini. 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 5 kurang 3, 2. Sama dengan 2 kali fx. Nah, di sini masih ada 2-nya. 2 kali fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 2. Gimana untuk menjadikan fx saja? Berarti ada yang pindah ruas juga. Yang mana yang pindah ruas? Yang pindah ruas yaitu yang 2. Kalau 2 pindah ruas ke kiri, ini kan perkalian ya. Kalau pindah ruas menjadi pembagian, berarti 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 dibagi dengan 2 sama dengan fx. Nah, di sini karena pembagian 2, maka kita tinggal coret ya. Tinggal coret, misalkan 2 dengan 2 atau pembagiannya menjadi fx sama dengan, maka 2 dengan 2 1 ya, menjadi x kuadrat, lalu 4 dibagi 2 2 ya, ditambah dengan 2x, dan 2 dibagi 2 menjadi 1 ditambah dengan 1. Nah, jadi hasil dari fx yaitu x kuadrat ditambah 2x ditambah dengan 1. Ini mungkin untuk materi fungsi komposisi pertemuan kali ini. Silahkan kalian mengerjakan tugas yang ada di classroom ya. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Leli dalam pembelajaran matematika di kelas 11. Kali ini Ibu akan mengajarkan tentang fungsi inverse, yaitu kelanjutan dari yang kemarin, fungsi komposisi ya.
Nah, di sini ada fungsi inverse. Pengertian dari fungsi inverse yaitu fungsi yang merupakan kebalikan aksi dari suatu fungsi. Operasi fungsi inverse misalnya dilambangkan dengan f pangkat min 1 dalam kurung x, g pangkat min 1 dalam kurung x, h pangkat min 1 dalam kurung y. Ini dimisalkannya ya, dan dibaca dengan inverse. Jadi inverse-nya itu adalah f inverse x, g inverse x, h inverse y. Jadi inverse itu dilambangkannya dengan pangkat negatif 1. Nah, seperti ini. Negatif 1. Nah, ini adalah lambang dari inverse ya. Pangkatnya negatif 1, tapi dibacanya bukan f pangkat negatif 1, tapi f inverse x. Nah, seperti itu ya. Nah, misalnya di sini ada diagram Venn, misalkan A dan B ya. Nah, misalnya di sini kita petakan ke A ke B itu misalkan adalah fx ya, yang sudah pernah kita pelajari. Berarti jika kebalikan dari B ke A ini adalah f inverse x. Nah, ini adalah yang dinamakan inverse, yaitu kebalikannya. Jadi biasanya kita mencari A ke B itu. A ke B itu dinamakan fungsi dari x ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mencari kebalikannya dari B ke A, berarti itu dinamakan inverse atau bisa kita sebut dengan f inverse x. Nah, di sini misalnya ada 3 diagram Venn ya. Di sini juga sama, misalkan di sini kita ingin mencari dari A ke B, berarti fungsinya adalah f x. Berarti kebalikannya adalah f inverse x ya. Nah, misalkan kita ingin dilanjutkan lagi, misalnya dilanjutkan lagi dengan B ke C, misalkan ke fungsi lain. Misalnya di sini kita ininya misalkan dilanjutkan lagi ke fungsi C misalnya ya, dari B ke C. Berarti misalkan di sini berbeda ya, misalnya persamaannya menjadi G X. Oh, berarti jika kita ingin mencari dari C ke B, berarti ini adalah G inverse X. Nah, sekarang misalkan kita ingin mencari dari A ke B, misalnya mencari dari A ke B. Kalau mencari dari A ke B, misalkan dari sini ke sini, kita ingin mencari misalkan H dengan fungsi yang berbeda, Hx. Maka di sini jika dari C ke A dilambangkan dengan H inverse X, seperti itu ya. Nah, untuk menentukan fungsi inverse dari suatu fungsi dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, buatlah pemisalan fx sama dengan y pada persamaan. Yang B, persamaan tersebut disesuaikan dengan fx sama dengan y. Nah, berarti fx-nya itu ganti dengan y, sehingga ditemukan fungsi dalam y dan nyatakannya adalah x sama dengan f y. Gantilah yang C, gantilah y dengan x sehingga fy sama dengan f inverse x. Nah, misalkan di sini ada tadi kan sepertinya rada rumit ya kalau dari bacaan. Ibu sudah membuatkan bagannya biar kalian lebih memahami ya. Di sini ada fx. Nah, jika misalkan kita mempunyai fungsi fx, nah, maka kita harus ganti dengan y. Tadi kan sudah ada ya, jika fx itu ganti dengan y. Nah, setelah itu kalau sudah y, kita akan cari menjadi x sama dengan. Pokoknya gimana caranya kita harus cari menjadi x sama dengan.
Nah, setelah menjadi X sama dengan, kita akan ganti menjadi X menjadi Y. Jadi setiap ada X ganti dengan Y. Setelah itu, jika sudah menjadi Y, nah, jika ada Y, balikin lagi menjadi X. Jadi setiap ada Y, ganti lagi dengan X. Nah, sebetulnya ini kalau misalnya kalian sudah memahami, ini ada cara yang lebih cepat ya. Misalkan kalian kalau sudah memahami, kalian bisa dengan cara ini cara ke-1, yang ini cara kedua, yang ini cara ketiga, dan kalian bisa langsung dari sini ke sini kalau sudah lebih paham ya. Jadi ini bisa langsung. Nah, ini bisa langsung, berarti ini cara keempat. Nah, jadi sebetulnya tidak harus melalui dulu yang ini X menjadi Y, tapi kalian kalau sudah menjadi X sama dengan, tinggal Y menjadi X, tinggal ganti ya. Jadi gini caranya, bisa langsung. Kita langsung ke contoh 1. Nah, di sini diketahui X sama dengan X per X tambah 2, di mana X-nya itu tidak boleh sama dengan min 2. Kenapa X tidak boleh sama dengan min 2? Karena jika kita ganti X min 2, nah di bawah ini kita ganti jadi min 2, berarti min 2 ditambah 2, punya hutang 2 dibayar 2, berarti hasilnya 0 ya. Kalau misalkan pembilang penyebut di bawahnya 0, hasilnya 0, atau misalnya semua per 0, itu berarti hasilnya tidak terdefinisi, jadi tidak akan ada hasil ya, tidak boleh. Nah, jadi kenapa X-nya tidak boleh sama dengan min 2? Karena nantinya akan menjadi 0. Nah, kita akan mengetahui di sini fx sama dengan X per X plus 2. Nah, di sini apa? Masih ingat yang tadi, yang bagan tadi ya? Fx itu diganti dengan Y. Nah, sekarang fx itu sama dengan X per X plus 2. Nah, tadi kata ibu fx itu ganti dengan Y. Jadi setiap ada xx, ini ganti dengan Y. Maka X per X tambah 2. Nah, setelah itu gimana caranya cari X sama dengan? Di sini kan ada X ya, di sini juga ada X. Oh, berarti ini kita jangan jadikan pecahan lagi, ini kita jadikan supaya biasa ya, tidak ada pecahan. Berarti ini harus kali silang. Nah, ini harus kali silang. Nah, berarti Y dikalikan X sama dengan X dikalikan 1. Y dikalikan X berarti Y X tambah 2 sama dengan X kalikan 1 adalah X. Nah, kalau ada yang kurung gini, berarti kita harus dibuka kurungnya ya, berarti artinya kita harus kalikan menjadi Y kalikan X dan Y kalikan 2. Y kalikan X adalah YX. Y kalikan 2 ditambah 2Y sama dengan X. Tadi apa tujuan kita? Kita akan mencari X sama dengan. Gimana caranya? X harus berkumpul. Berarti di sini masih ada X. Di sini masih ada X, berarti X yang di sini kita harus pindah ke sini, ke ruas kiri, dan Y di sini ini harus pindah ke ruas kanan. Nah, berarti kita kalau sudah dipindahkan, di sini adalah YX, X pindah ke kiri jadi min X sama dengan 2Y pindah ke kanan menjadi min 2Y. Setelah itu gimana lagi? Setelah itu kita tetap tujuan kita adalah X sama dengan, berarti di sini kita akan mengeluarkan yang namanya X ya. Kalau kita keluarkan yang namanya X dan dalam kurung ya, sama kayak tadi Y X, berarti itu adalah
X dikalikan dengan Y. Betul nggak? X kali Y jadi YX. Min X berarti ini adalah min 1. Ya, karena X dikalikan min 1 adalah min X. Jadi kita biasanya tadi kita dalam kurung dikalikan, dibuka kurungnya, sekarang dibuat untuk menjadi kurung, atau misalnya karena tujuan kita adalah X sama dengan. Nah, berarti ini kita turunkan min 2Y. Setelah itu gimana lagi? Nah, setelah itu kita tetap akan mencari X sama dengan. Maka kalau X sama dengan ini adalah, ini kan kali ya, berarti kali itu pindah ruas menjadi bagi. Jadi min 2Y dibagi Y min 1. Nah, kita sudah menjadi X sama dengan, sudah mencari X sama dengan. Berarti kita akan menggantikan X menjadikan Y. Setiap ada X ganti dengan Y. Oh, yang mana yang X ganti dengan Y? Ini ada X ganti dengan Y. Menjadi Y sama dengan, ini tetap Y-nya min 2. Y per Y min 1. Nah, sekarang sudah X menjadi Y, ganti lagi setiap ada Y ganti dengan X. Nah, maka Y ini yang disimpulkan adalah F inverse X sama dengan setiap ada Y ganti jadi X. Berarti ini menjadi min 2X per Y min 1. Nah, di sini berarti ini adalah hasilnya, inverse-nya. Jadi tentukan inverse-nya berarti ini X min inverse, maaf ya, di sini inverse artinya pangkat min 1 ya. F inverse X sama dengan min 2X per X, ini maaf ya, ini X min X X min 1. Nah, itu ya. Jadi untuk pengerjaan di sini kita harus mengikuti ini. Tapi kalau misalkan kalian sudah paham ya, kalian sudah paham, oh misalnya dari sini kan tadi kata ibu di sini adalah yang ke-1, ini adalah yang kedua, ini adalah yang ketiga, dan ini adalah yang keempat. Jadi kalian bisa langsung dari sini ke sini. Nah, jadi artinya kalau misalkan sudah X sama dengan, sebetulnya tinggal ganti yang ada Y jadi X. Nah, ini kan sebetulnya masih sama ya dengan ini ya, hanya perbedaannya ini Y, ini X. Nah, seperti itu ya. Ini adalah contoh ke-1. Nah, sekarang kita lihat di contoh kedua ya. Di contoh kedua diketahui Fx sama dengan 2x min 6 dan Gx sama dengan x plus 3. Tentukan F komposisi yang kemarin ya, ini masih ingat materi ini ya, bundaran ini adalah komposisi. F komposisi G inverse, tapi kita tetap mencari inverse-nya, X ya. Nah, sekarang, nah ibu tetap membuatkan diagram ya, biar kaliannya sambil melihat. Sekarang yang pertama kita harus mencari adalah F komposisi G. Masih ingat materi yang kemarin, F komposisi G itu adalah setiap kita mencari ke belakang ya, ke belakang berarti kita akan mencari G-nya dulu baru ke F. Nah, sekarang F komposisi G, F-nya berapa? G-nya berapa? X ditambah 3. Maka di sini kita ganti G-nya menjadi X tambah 3. Nah, setelah X tambah 3